Selamat malam LA Mania, Kurva Boys, Delta Mania dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada. Dan inilah saat yang kita tunggu. Mari kita sambut Persela Lamongan dan Deltras FC. Sekali lagi kami ucapkan selamat malam untuk para LA Mania, Kurva Boys, Delta Mania dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini kita saksikan langsung dari Stadion Kebanggaan Warga Lamongan, Stadion Surajaya, dalam suasana yang begitu luar biasa. Pertandingan anniversary game antara Persela Lamongan dan Deltras FC. Malam ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah momen istimewa perayaan ulang tahun ke-59 Persela Lamongan. Sebuah klub yang telah menjadi kebanggaan masyarakat Lamongan dengan sejarah panjang dan penuh perjuangan. Pertandingan ini akan disiarkan langsung di perselatv.com bersama saya Erwanda dan Abdul Wahid sebagai komentator. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Kita lihat bersama wasit Agung Setiawan dan pemain Persela serta Deltras FC telah memasuki lapangan. Berangkat pertandingan yang bertugas pada pertandingan anniversary game malam hari ini adalah Agung Setiawan, dan sebagai asisten wasit 1 Ahmad Fauzi, asisten wasit 2 Kolmal Mahotra, dan fourth official atau wasit cadangan Hamim Tohari. Bersamamu. Kita lihat bersama seluruh pemain dan ofisial Deltras Sidoarjo sedang melaksanakan foto bersama sebelum pertandingan dimulai. Bertindak sebagai kapten dari Persib membela Persival Palu di putaran pertama Pegadaian Championship sebelum akhirnya kembali ke tanah Lamongan, tanah kelahiran sang pemain Rizky Putra Utomo. Dan pada malam ini
Pelatih Bima Sakti menurunkan pemain Rifki Taufani di bawah Mister Gawang, Herwin Tri Saputra, Daniel Gonsalves, Dimas Juliono, Duta Atta Pelwa, Adam Maulana, Deva Naufal, Luan Sergio, Arya Putra Gerian, Rizky Putra Utomo, dan John Mena. Sementara di Delta Sidoarjo yang turun pada malam ini, kiper Juan, Jati, Reza, Burji, Vigo, Sute, Rafli, Saweri, Suarez, Kakak, dan Martinus. Dan kita lihat bersama saat ini kedua tim sudah memasuki lapangan. Sebentar lagi kick off akan dimulai. Kedua tim sudah bersiap di lapangan. Di sisi kiri memakai jersey merah tim Deltras FC, dan memakai jersey kebanggaan biru muda Persela Lamongan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan peluit telah dibunyikan, tanda babak pertama dimulai. Kini Persela Lamongan menguasai bola. Umpan dari Herwin kepada Daniel, masih memain bola di belakang, umpan ke sayap tapi bisa dipotong oleh pemain Deltras. Kini masih menguasai bola Persela, tenang sekali. Kita lihat barisan pertahanan dari Persela yang sangat solid sedang memainkan bola. Kini bola kepada Daniel Gonsalves, masih menguasai bola, umpan pendek saja, kembali lagi ke Daniel Gonsalves. Terlihat tidak ingin terburu-buru melakukan serangan dan sangat berhati-hati. Kita lihat pemain dari Persela Lamongan. Kini menguasai di sisi sebelah kiri lapangan, umpan baik sekali, namun bola dapat dipotong dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persela Lamongan. Kini bola akan dilempar oleh Dimas Juliono langsung pada Luan, namun baik sekali. Kita lihat umpan ke tengah, mencari teman. Tendangan keras dari John Mena, namun masih menghantam pemain dari Deltras. Kini tangkapan yang begitu baik dari kiper Deltras. Kita lihat ada pemain yang sedang terkapar. Kita lihat sepertinya Burji tadi terkena tembakan yang cukup keras dari John Mena. Kini sedang sepertinya Burji cukup baik dan bisa melanjutkan permainan. Kini bola dikuasai oleh Deltras FC. Dan kini kita lihat pemain Deltras ancang-ancang untuk mengambil tendangan bebas. Sementara sayup-sayup terdengar suara supporter di tribun utara. Berebut bola tadi pemain Persela dan Deltras. Bola dikuasai pemain Deltras, menusuk ke daerah pertahanan tapi gagal. Bisa diantisipasi oleh Gonsalves. Gonsalves dengan tendangan berbahaya. Deltras beruntung sekali. Taufani dengan sigap mengamankan bola berbahaya tadi, Bung Erwanda. Ya,
Kita lihat Persela sepertinya ingin mencoba kekuatan dari kiper muda Rifki Tovani, dipasang sejak babak pertama. Kita lihat cangkapan yang cukup baik tadi diperlihatkan, saya rasa Bung Wakid. Dan kini Persela menguasai bola, meliuk-liuk. Oh, kosong di sana, umpan ke tengah mencari teman. Kita lihat Luan dan segera kita Rizky Putra Utomo terlepas. Oh, kita lihat apakah gol? Gol untuk Persela Lamongan. Dicetak oleh pemain nomor punggung 7 John Edi Mena Perez. Baik sekali tadi serangan dari sisi kiri. Dan kita lihat siaran ulang. Oh, terlepas tadi dari tangkapan kiper. Bola gamang saja ditendang tadi oleh John Mena, membuat kedudukan dari Persela Lamongan unggul. Persela Lamongan 1, Deltras FC 0. Kita lihat baik sekali tadi. Bola tidak dapat ditangkap atau dihalau dengan baik oleh kiper dan terlepas begitu saja, sehingga John Mena dengan sangat santai tadi menendang bola ke gawang Deltras FC. Kini bola untuk Deltras FC mencoba direbut oleh pemain Persela Lamongan. Kita lihat, oh, bisa direbut. Luan mencari ke sisi kanan. John Mena kini baik sekali John Mena. Oh, sayang sekali tadi dapat direbut oleh pemain Deltras FC. Ya, Bung Irwanda, kita saksikan tadi permainan anak-anak Persela cukup impresif. Mereka melakukan serangan banyak dari sisi kiri ataupun sisi kanan pertahanan dari Deltras dan berbuah menjadi gol di menit ke-5. Dan pertandingan kali ini dipimpin oleh wasit yang sudah tidak asing. Wasit ini kita kenal sebagai wasit Liga 1, Bung Agung. Bola sekarang dikuasai oleh pemain belakang Persela, Gonzalves, pendek kepada, oh, kembali ke belakang kepada Tovani kepada Erwin. Nampaknya bisa dipotong oleh pemain Deltras. Pemain Deltras berusaha untuk membangun serangan lewat sisi kanan pertahanan Persela. Umpan tarik, tidak ada yang dituju pemirsa. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Jati. Jati masih mencari teman yang aman. Lempar jauh ke dalam kotak, tapi dibuang begitu saja oleh Martinus. Bola sekarang dikuasai sepenuhnya oleh kiper Persela, Tovani. Ya, kita lihat permainan Persela cukup tenang kali ini, Bung Wakid. Mau menampilkan pemain-pemain, sebagian pemain utamanya. Kita lihat Daniel Gonçalves, Herwintri, Luan, John Mena, dan kita lihat tadi permainan yang cukup baik dari Rizky Putra Utomo di sisi depan atau striker Persela Lamongan, sehingga dapat menguasai bola. Kini bola masih dikuasai oleh Persela, mencoba direbut oleh Deltras tadi, namun dapat dikuasai dengan baik oleh Daniel. Kini ke tengah, baik sekali umpan di sisi, oh, tapi sayang sekali tadi dapat direbut pemain dari Deltras FC. Kini Deltras FC memainkan bola di sisi pertahanannya, kembali ke belakang tadi. Kita lihat. Ya, Bung Irwanda, di klasemen terakhir Deltras berada di urutan ke-5 Liga 2, sementara Persela di urutan ke-6. Baru saja pemain Deltras berusaha untuk menerobos pertahanan pemain belakang Persela, namun bisa digagalkan. Dan kini Persela mulai membangun serangan. Nampaknya bola terlebih dulu keluar lapangan. Jati memberikan lemparan ke dalamnya.
Bola dikuasai oleh Suarez. Suarez masih membawa bola. Saweri umpannya terpotong. Sekarang Mena membawa bola pendek kepada Luan. Luan mencari teman. Oh, gagal oleh pertahanan belakang Deltras. Sekarang Deltras membangun serangan dari kiri. Berusaha untuk mencari celah, melancarkan crossing dari, oh ternyata bola keluar lapangan. Dan kita lihat bersama suasana sangat cerah, tidak hujan, dan suara gemuruh supporter dari tribun utara terus bergema. Betul sekali Bu Wagid. Untuk Persela Lamongan, baik Persela Lamongan dan Deltras FC pada musim ini mengakhiri laga di putaran ketiga Pegadaian Championship di peringkat atau papan tengah klasemen, sehingga untuk musim depan baik Persela Lamongan ataupun Deltras FC masih harus berjuang di Pegadaian Championship tahun 2027. Kini Deltras FC menguasai bola di sisi pertahanannya, mencari lawan ke sisi kanan. Baik sekali tadi melewati dua pemain. Kini Deltras FC menusuk ke dalam. Oh, kita lihat pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas untuk Deltras FC. Sejauh ini kita lihat kepemimpinan wasit cukup baik, Bung Wagid. Pemimpinan wasit Agung Setiawan, wasit muda yang juga wasit Liga 1. Kita lihat pengalamannya cukup baik, apalagi di laga penting, sering ditugaskan pada laga-laga penting seperti laga antara Persija saat itu ya. Kini umpan baik sekali namun dapat dihalau oleh Luan sehingga menghasilkan tendangan sudut untuk Deltras FC. Pemain Deltras ancang-ancang untuk mengambil tendangan sudut. Kakak tampaknya sudah berada di sudut gawang untuk mencari teman siapa yang akan diberi operan. Bola tinggi melambung tapi bisa dipatahkan oleh John Mena. Kembali Kakak menguasai bola, mencari teman, pendek saja. Duel pemain Persela dan Deltras tadi bisa dimenangkan oleh John Mena. Sekarang Persela mulai membangun serangan. Melalui sisi kanan ada Luang di sana, dia berlari kepada Adam Maulana. Adam Maulana kembali ke belakang kepada Dani Gonsalves. Dani Gonsalves melebar ke kiri. John Mena sekarang berusaha untuk melewati beberapa pemain. Ya, tusukan ke tengah, namun sayang bisa dipatahkan barisan bertahan dari Deltras Sidoarjo. Kalau dilihat malam ini Deltras Sidoarjo tidak menurunkan pemain asingnya di babak pertama ini. Sidoarjo membangun serangan melalui Rafli dari sisi kanan pertahanan Persela. Rafli dan Kakak tadi nampaknya serangan dari Deltras bisa dipatahkan oleh Herwin. Sekarang Deltras membangun serangan, bisa dipatahkan oleh John Mena. John Mena masih menguasai bola, santai dia. Kepada Naufal tadi. Sekarang
Rizky Putra Utomo melaju kencang, dia di sana mencari teman, syuting. Oh, tendangan yang sangat bagus, namun sayang masih melebar ke sisi kiri. Dan kita lihat siaran langsung bagaimana Boski melakukan tendangan yang cukup membahayakan gawang dari Deltras. Sekarang Deltras menguasai bola. Suarez bisa dipatahkan oleh Arya Gerian. Ada Malik, Naufal, Gonzales pendek kepada Adam Maulana. Luan, kembali Adam kepada Mena. Adam lagi mencari teman dia. Dan nampaknya tidak terburu-buru para pemain Persela untuk membongkar pertahanan dari Deltras Sidoarjo. Erwin di sana menguasai bola, pendek kepada Adam. Gerian, umpan jauh, oh namun sayang tidak menemui sasaran. Yang dimaksud tadi adalah Dimas Juliono. Deltras membangun serangan melalui nomor 19 Saweri umpan jauh. Tampaknya para pemain Deltras juga masih kesulitan untuk menembus barisan pertahanan Persela. Beberapa kali upaya mereka lakukan gagal. Dan sekarang bola dikuasai oleh pemain Deltras. Suarez, umpan lambung tadi tapi tidak ada yang dituju, Bung Erwanda. Terima kasih Bung Wahid. Bersama kita dengarkan sayup-sayup suara gemuruh dari supporter Persela Lamongan, baik dari Kurva Boys maupun LA Mania yang sangat rindu untuk hadir langsung mendukung tim kebanggaannya Persela Lamongan. Kita ketahui bersama bahwa pada musim ini Persela Lamongan mendapat hukuman pertandingan tanpa penonton selama 1 musim. Dan untuk Liga musim depan, supporter Persela sudah dapat kembali hadir ke Stadion Surajaya Lamongan untuk mendukung langsung tim kebanggaannya Persela Lamongan. Kini kita lihat Deltras menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Persela Lamongan. Baik sekali umpan terobosan tadi dari Deltras FC mencari kawan, namun dapat ditangkap dengan begitu rekat tadi oleh kiper Rifki Tovani. Langsung saja ke depan, namun tidak ada pemain yang menyambut tadi. Kita lihat siaran ulang tadi, umpan yang cukup baik namun dapat dipotong oleh kiper dari Persela Lamongan. Kini Deltras masih menguasai bola melewati 1, 2, 3 pemain. Oh, bahasa dipotong oleh Daniel tadi. Kini di sisi kanan Jati menguasai bola. Kembali Jati. Oh, dapat dipotong dari pemain Persela. Jati mencoba merebut bola, namun kini dikuasai pemain Persela. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persela Lamongan. Pergantian pemain kita lihat dari Persela Lamongan. Pergantian pemain untuk Persela Lamongan. Pemain bernomor punggung 20. Muhammad Sadewa masuk. Pemain bernomor punggung 17, M. Sadewa.
Kini Boski membawa bola. Baik sekali Boski meliuk-liuk. Boski tendangan. Sayang sekali tadi tumpuannya kurang pas sehingga tendangannya belum maksimal dari Boski. Ya, kini bola dikuasai oleh kiper dari Deltras. Kita lihat baik sekali umpan terobosan dari Persela tadi. Meliuk-liuk Boski. Cantik sekali, tapi sayang tadi tumpuannya kurang tepat sehingga bola tidak maksimal dihantarkan ke gawang dari Deltras FC. Iya, dan hingga menit ke-18 ini Boski tercatat sudah 2 kali melakukan syuting untuk membahayakan gawang dari Deltras Sidoarjo. Dan pemirsa dimanapun berada, tidak hanya supporter atau pecinta Persela saja yang berada di Stadion Surajaya saat ini, namun ratusan Delta Mania juga terlihat hadir di stadion untuk memberikan dukungan pada tim kesayangannya Deltras FC. Dan kali ini Deltras mencoba membangun serangan, masih berada di area pertahanan sendiri. Deltras perlahan membuka ruang untuk dan terobosan dari arah kanan tadi, ada pemain di sana tapi tidak dimaksimalkan bola umpan yang sangat bagus tadi oleh pemain Deltras. Perebutan bola dan wasit meniup tanda pelanggaran untuk bola untuk Deltras FC. Pemain Deltras maupun Persela berada di garis pertahanan Persela. Bola lambung tadi dari Sute masih bisa digagalkan oleh Dani Gonsalves. Lemparan ke dalam untuk Deltras Sidoarjo sudah dilakukan. Saweri pendek saja kepada Burji. Bola masih dikuasai oleh pemain Deltras. Sejak awal tadi Deltras lebih banyak melakukan serangan dari sisi kanan pertahanan Persela. Sekarang berbahaya, pemain Deltras berada di kotak, masih mencari celah. Ke depan, umpan, ternyata bisa lewat dan crossing, tapi bisa dihalau tadi, membentur pemain belakang Persela, menghasilkan tendangan sudut untuk Deltras Sidoarjo. Tendangan pojok untuk Deltras FC mencari kawan, namun bisa dipotong tadi oleh John Mena. Dibuang saja jauh ke depan. Ya, kita lihat di beberapa 5 menit terakhir Deltras lebih banyak menguasai bola tadi, Bung Wagid. Kini bola dihantarkan dari sisi dapat masih membentur, tendangan langsung mengarah ke gawang, tapi masih lemah dan gampang saja ditangkap tadi oleh kiper dari Persela Lamongan, Rifki Tovani. Kita lihat baik sekali tadi tangkapan dari Rifki Tovani. Masih mencari kawan, bola ke belakang kepada Herwin pada Luan.
kepada Daniel Gonsalves. Kini mencari kawan, langsung saja ke depan. Kita lihat, oh tapi masih dekat, lebih dekat tadi kepada penjaga gawang dari Deltras FC. Kini bola kembali lagi untuk Deltras FC. Kita lihat tempo yang dimainkan cukup rendah, Bung Wakid. Beberapa menit terakhir kita lihat temponya. Kini pemain Deltras menguasai bola, mencari kawan, melihat liuk ke sisi kiri. Masih pemain Deltras kini kembali ke belakang, tidak mau terburu-buru. Kita lihat untuk menyerang ke sisi pertahanan dari Persela Lamongan, berusaha memancing pemain Persela untuk keluar dari garis pertahanannya. Kini mencoba direbut oleh Luan, melihat liuk, dapat direbut tadi. Pelanggaran kita lihat dilakukan oleh pemain Deltras FC kepada pemain Persela Lamongan, Luan. Kita lihat ya, jelas sekali tadi Bung Wakid, ada tarikan dari pemain dari Deltras FC. Kini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Persela Lamongan. Bola akan diambil oleh Arya Purta Girian. Kita lihat Tendangan sudah dilakukan, tapi bisa ditangkap dengan baik oleh Juan. Juan jauh ke depan. Ada Suarez tadi yang dituju. Suarez kuat sekali perlindungan bolanya. Lemparan ke dalam untuk Deltras Sidoarjo. Masih bermain di belakang para pemain Deltras. Pemain Deltras tadi jatuh, tapi wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran. Deltras masih menguasai bola. Suarez skrimmit, tapi bola bisa dibuang jauh oleh pemain belakang Persela. Kembali Deltras melakukan serangan. Melalui sisi kiri sekarang. Kalau kita lihat sejak tadi pemain Deltras, Saweri mobile melakukan serangan, mengorganisir rekan-rekannya di tengah. Salah paham tadi terjadi sehingga Luan terjebak offside. Kembali Deltras membangun serangan. Rafli membawa bola sendirian, pendek dia. Pelanggaran untuk Persela Lamongan. Ya kita lihat cukup tenang tadi permainan dari pemain-pemain Deltras FC. Kita lihat, jelas sekali tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Deltras FC kepada pemain Persela. Kini Persela menguasai bola. Saya rasa Persela harus berhati-hati, Bung Wahid. Kita lihat beberapa menit terakhir bola lebih banyak dikuasai oleh pemain Deltras FC. Tapi kini serangan cukup
terburu-buru tadi kita lihat pemain dari Persela Lamongan untuk mengantarkan bola ke depan. Kini bola dikuasai oleh pemain Deltras kembali. Tenang sekali pemain Deltras, kita lihat bermain-main di sisi pertahanan, berusaha untuk memancing pemain dari Persela Lamongan untuk keluar dari garis pertahanannya. Kini mencoba menyerang dari sisi kiri atau sisi kanan pertahanan dari Persela Lamongan. Mencoba umpan terobosan tadi tapi membentur pemain dari Persela. Kini bola untuk Persela, masih Persela melihat Liu. Mencari kawan tadi pada Boski, kembali ke belakang. Herwin ke sisi sebelah kanan. Kini bergantian, Persela menguasai bola dan cukup tenang memainkan bola di garis pertahanannya. Ini Daniel Gonsalves mencari teman tadi, dapat direbut oleh pemain Deltras. Baik sekali tadi umpan tipuan dari pemain Deltras, lepas kita lihat, oh tapi sayang sekali umpan yang baik sekali tadi. Kita lihat pemain Deltras lepas tapi hanya telat sepersekian detik sehingga wasit mengangkat bendera dan offset. Kita lihat tadi untuk Deltras sangat baik sekali, sangat disayangkan sekali, hanya telat sepersekian detik tadi pemain Deltras FC. Saya rasa tadi kalau tidak atau dapat lepas dari jebakan offset tadi, peluang yang cukup baik untuk Deltras Sidoarjo sehingga bisa one on one dengan kiper. Kini langsung ke depan Daniel mencari Luan. Kita lihat, oh John Mena atau mungkin John Mena kita lihat, namun pelanggaran, ada dorongan tadi dari John Mena kepada pemain bertahan dari Deltras FC. Kini tendangan bebas untuk Deltras FC. Kita lihat tadi siaran tayangan lambat, oh benar sekali ada sedikit dorongan tadi dari John Mena kepada pemain bertahan dari Deltras FC. Kini ke tengah, oh tidak jelas tadi umpan dari pemain Deltras FC dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persela Lamongan. Kini bola akan dilempar oleh Dimas Juliono. Kita lihat mencoba banyak cari kawan, sudah dilempar kepada M Sadewa. Tadi kita lihat kembali lagi menghasilkan lemparan ke dalam. M Sadewa kita lihat masih mencoba menguasai bola. M Sadewa lepas dan lemparan ke dalam untuk Deltras FC. Cukup baik tadi M Sadewa untuk mempertahankan bola, namun sayang masih bisa direbut. Kini lemparan ke dalam untuk Deltras FC. Muhammad Sadewa kembali ke belakang. Kini Luan, oh lepas tadi, sayang sekali. Jika kita lihat catatan pertemuan kedua tim di Liga 2 musim ini, Persela Lamongan di putaran pertama berhasil menang dengan skor 2-1. Kemudian di putaran kedua putaran pertama Persela kalah ya dari Deltras Sidoarjo dengan skor 2-1. Putaran kedua Persela menang 2-1 dan pada putaran ketiga Persela kembali menang dengan skor yang sama 2-1. Ini adalah rekor pertemuan atau statistik pertemuan kedua tim dalam 3 laga terakhir. Persela membangun serangan, ada Luan Luan dengan kaki kirinya gagal menceploskan gawang, menceploskan bola ke gawang Deltras. Pemirsa, disayangkan sekali peluang yang sangat bagus tadi diperoleh oleh Luan. Pergantian pemain
Kita lihat tadi ada pergantian pemain. Ahmad Wahyudi yang dulu pernah bermain di Persela masuk menggantikan Jati dengan nomor punggung 87. Deltras kembali membangun serangan melalui Suarez. Suarez melalui sisi kiri sekarang ia berusaha menembus barisan pertahanan Persela namun kembali gagal dan menghasilkan tendangan sudut. Tendangan sudut akan diambil oleh Kakak, pemain dengan nomor punggung 46. Kakak melakukan tendangan, ancang-ancang dia. Siapa yang dituju? Oh, ternyata bola masih bisa dihalau, tapi bola masih dikuasai oleh Deltras. Shooting bisa digagalkan oleh Luan. Lebaran ke dalam untuk Deltras FC. Dapat direbut namun pelanggaran dari Persela Lamongan menghasilkan tendangan bebas untuk Deltras FC. Kita lihat ini kembali Deltras FC menguasai bola. Baik sekali, tenang sekali tadi. Kita lihat masih Deltras mencari kawan, kembali lagi ke belakang. Deltras FC, umpan terobosan cukup baik ke sisi kanan pertahanan di Persela, mencoba melewati dua pemain 2-3. Oh, tapi masih bisa dia halau tadi oleh Herwin Tri. Kini serangan balik dari Persela Lamongan dari sisi sebelah kanan. Oh, tapi sayang tadi dapat direbut oleh pemain Deltras FC. Kita lihat kini kembali Deltras menguasai bola. Tidak jelas tadi pemain Deltras, sehingga bola kini dikuasai oleh pemain dari Persela Lamongan. Baik sekali tadi tipuan dipertunjukkan. Oh, cukup baik. Kini Daniel Gonsalves. Daniel ke sisi sebelah kiri. Baik sekali, tapi sayang tidak ada kawan yang menyambut tadi. Maksudnya pada Arya Putra, namun bola lebih dekat pada pemain dari Deltras FC. Kini Deltras FC kembali menguasai bola. Kita lihat bersama Deltras membangun serangan, shooting. Oh, tendangan keras tadi masih melambung di atas gawang Tovani. Kita saksikan bersama sebuah keputusan yang sangat tepat, namun arah bola masih jauh di atas mistar gawang. Kini Persela menguasai bola. Adam. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-38 dan Persela masih unggul dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak oleh John Mena.
berusaha membangun serangan Persela. Oh, terlalu deras umpan dari Gerian tadi. Gagal dikejar oleh Duta. Kita lihat bersama Dani Gonzalves masih menjadi tembok yang susah untuk ditembus oleh barisan depan Deltras FC. Nomor 19 Deltras, Saweri mengambil tendangan sudut. Siapa yang akan dituju? Sudah dilakukan tapi masih bisa dipotong dan kini Persela menguasai bola. Umpan yang sangat bagus sekali. Ada Boski di depan menyambut bola. Boski, umpan dia. Dan sayang sekali. Peluang emas Sadewa. Tapi kita lihat di sana hakim garis sudah mengangkat bendera pertanda Boski dalam posisi offside. Dan semakin malam Stadion Surajaya semakin bergemuruh. Kita saksikan tadi bagaimana peluang yang diperoleh Persela. Dan kini kembali John Mena John Mena tadi mendapatkan peluang yang sangat bagus, tetapi masih kurang tepat ke arah sasaran. Itu tadi tendangan keras John Mena, namun belum berbuah gol bagi Persela Lamongan. Kini anak-anak Deltras masih bermain di belakang. Persela bisa mencuri bola, syuting, tipis sekali, berada di samping kanan gawang dari Juan. Kelihatannya tadi ada benturan sehingga wasit menunjuk tendangan sudut. Terlihat tadi ada deflect. Bola membentur pemain belakang Deltras. Tendangan sudut. Beberapa pemain Persela berada di kotak atau di pertahanan dari Deltras. Panjang saja kepada Sadewa. Sadewa kembali dan umpan lambung. Tidak ada pemain yang bisa menyambut umpan bagus tadi. Kini Deltras mencoba membangun serangan, tetapi pelanggaran terjadi. Wasit mengeluarkan kartu kuning. Ada tarikan di sana. Kita lihat bersama. Siapakah yang melakukan pelanggaran? Itu dia. Ada Maulana menghentikan pemain Delta dengan tarikan sehingga diganjar wasit dengan kartu kuning. Wahyudi jauh ke depan. Tetapi bola masih keluar. Ada pergantian pemain dari Deltras Sidoarjo. Suarez keluar digantikan oleh Tito. Lemparan ke dalam untuk Persela. Bisa dipotong tadi dengan bagus oleh Sandi Sute. Dimas Juliono tadi. Sekarang peluang yang sangat bagus diperoleh oleh Deltras. Deltras umpan, gol. Akhirnya Deltras Sidoarjo berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-43. Gol dicetak oleh
Rafli dengan nomor punggung 27 melalui skema serangan yang cukup bagus tadi Bung Erwanda. Dan inilah kita saksikan bersama Martinus tadi memberikan umpan yang sangat matang kepada Rafli, dan Rafli dengan mudah memperdayai kiper Persela Tovani. Kedudukan imbang 1-1 di menit ke-43 ini Bung Erwanda. Meski kebobolan tapi pendukung Persela justru semakin bergemuruh dari utara maupun dari selatan. Semakin malam anniversary game ini kelihatannya semakin ramai Bung Erwanda. Ya, cukup disayangkan tadi konsentrasi pemain bertahan dari Persela Lamongan lengah tadi sehingga bola terlepas tadi dan dapat dimanfaatkan begitu baik oleh pemain Deltras FC, dan sehingga Deltras FC dapat menyamakan kedudukan oleh gol yang dilesatkan oleh Rafli, pemain nomor punggung 27 dari Deltras FC. Saat ini bola dikuasai Persela, langsung agresif tadi merespon gol dari Deltras, namun sayang sekali dapat direbut. Kini serangan balik, namun sabar tadi kita lihat pemain dari Deltras FC tidak mau terburu-buru. Oh, cukup bahaya tadi kita lihat, namun play on kita pemain Deltras meliuk-liuk mencoba melewati pemain dari Persela. Umpan silang kita baik sekali terlepas, namun sayang masih menyangking di sisi kiri gawang dari Rifki Tovani. Tendangan sudut akan diambil oleh Tito. Pelan tadi, kini Tito menguasai bola. Umpan ke sisi kiri. Baik sekali bola dikuasai oleh pemain Deltras FC. Masih pemain Deltras. Rafli kini kita lihat menguasai bola. Umpan terobosan namun terlalu deras tadi umpan yang dilesatkan sehingga tidak dapat dijangkau oleh Saweri. Kita lihat tadi. Ya, kita lihat wasit telah meniupkan peluit tanda babak pertama telah selesai dengan skor kedudukan sementara Persela Lamongan 1, Deltras FC 1. Kita akan kembali lagi dalam jalannya pertandingan babak kedua anniversary game antara Persela Lamongan dan Deltras FC.
Dan kita saksikan kembali babak kedua. Kick off akan segera dimulai. Pemain dengan nomor punggung 46 Gaga digantikan oleh pemain bernomor punggung 77 Lopez. Ya, kita kembali lagi dalam pertandingan anniversary game antara Persela Lamongan melawan Deltras FC Sidoarjo. Masih bersama saya Erwanda dan Bung Wahid yang akan menemani Anda selama pertandingan live di Persela TV. Babak kedua telah dimulai dengan kedudukan sementara Persela Lamongan 1 dan Deltras FC 1. Gol yang dilesakan tadi oleh John Mena dan Rafli dari Deltras Sidoarjo membuat skor babak pertama berakhir dengan hasil 1-1 untuk Persela Lamongan dan Deltras FC. Kini Luan, baik sekali Luan mencari celah kita. Umpan untuk John Mena, kita lihat John Mena menguasai bola. Diumpan ke sisi kiri, umpan silang tapi lebih dekat kepada penjaga gawang dari Deltras FC. Kini kita lihat tadi John Mena tidak mendapatkan ruang tembak yang cukup sehingga melakukan umpan ke sisi kiri dan umpan lambung yang sayang terlalu dekat kepada penjaga gawang. Kini bola masih untuk Persela. Persela baik sekali, kita lihat melewati 1, 2, 3 pemain. Oh, baik sekali Boski. Kita lihat Boski. Sayang sekali, tipis saja tadi. Masih dapat halo oleh kiper dan membentur tiang gawang. Kita lihat ini dia Boski, pemain kebanggaan asli Lamongan. Kita lihat, oh sayang sekali, tipis kita lihat. Kini bola untuk Persela, tendangan gawang yang akan diambil oleh Tovani. Pendek saja kepada Daniel Gonsalves. Kita lihat masih Daniel Gonsalves, umpan ke depan kepada John Mena. Baik sekali John Mena. Oh, sempat terlepas tapi masih dapat dikuasai. Lemparan ke dalam, kita lihat sekarang untuk Persela Lamongan. Dan pada babak kedua ini Deltras Sidoarjo menurunkan pemain asingnya nomor punggung 77 Lopez masuk tadi, menambah daya gedor Deltras FC di malam hari ini pemirsa. Sekarang Persela masih menguasai bola di sisi kiri, masih di area pertahanan. Ada Erwin pendek kepada Hendro, kembali Erwin, masih berputar-putar di belakang. Kita lihat tadi pelatih Bima Sakti juga menurunkan sejumlah pemain kuncinya, diantaranya adalah Hambali Tholib, Fardan Harahap, Raffi Udrajat, juga Hendro Siswanto. Diharapkan dengan masuknya beberapa pemain ini Persela bisa lebih banyak menambah gol untuk keunggulan Persela. Masih pemain Persela, Erwin
Umpan ke depan tapi berhasil diblok oleh pemain dengan nomor punggung 9 Irman. Masih Erwin kepada Daniel Gonçalves. Daniel mencari teman, kembali kepada Erwin. Erwin ke depan, bisa dipotong tadi oleh Lopez. Raffi Udrajat kepada Hambali Tholib. Gonçalves lagi. Jauh ke depan, siapa yang dituju? Fardan Harahap, tetapi bola lebih dekat ke pemain belakang Deltras FC. Lemparan ke dalam untuk Persela. Fardan mengambil bola. Pendek kepada Luan di kotak penalti, mencari celah dan pelanggaran. Upaya Luan tadi untuk mencari celah syuting dihalangi dan menghasilkan tendangan bebas. Kita saksikan bersama pergerakan Luan tadi, sangat bagus dan dengan keras diganjal oleh pemain belakang Deltras Sidoarjo, Deltras FC. Kelihatannya Hambali berancang-ancang mengambil tendangan bebas. Kita masih ingat bagaimana Hambali mencetak gol indah melalui tendangan bebas saat melawan Barito di pertandingan home terakhir putaran 3 Liga Championship 2026. Apakah gol tersebut akan kembali terulang pada malam ini? Kembali sudah dilakukan dan gol! Kembali gol cantik dihadiahkan oleh Hambali Tholib di pertandingan anniversary game pada malam hari ini. Sangat cantik. Bola gagal dijangkau. Kita saksikan bersama tadi bagaimana Hambali memperdaya kiper Deltras Sidoarjo dan kedudukan 2-1 untuk keunggulan Persela Lamongan. Kita dengar bersama, Stadion Surajaya semakin malam semakin ramai. Ini dia gol yang sangat spektakuler dari luar kotak penalti dan sangat terukur. Pemain dengan kelebihan memiliki tendangan bebas ini sepertinya sangat layak untuk dipertahankan untuk musim depan. Dan kita lihat tadi di tribun utara, supporter Kurva Boys dengan koreo khasnya memberikan dukungan maksimal untuk Persela pada malam hari ini. Bola sekarang dikuasai oleh pemain Deltras, mencoba membangun serangan dia. Shooting tapi bisa digagalkan oleh Tovani. Penyelamatan yang sangat bagus dari Tovani. Oh, terlihat Tovani kesakitan, sepertinya salah tumpuan jatuh tadi. Tovani masih mendapat perawatan. Inilah supporter Kurva Boys dengan koreografinya, dengan kertas-kertas berwarna putih, kuning dan juga hitam, melambai-lambai di tribun utara. Ada pergantian pemain dari kubu Deltras FC. Pemain bernomor punggung 4 digantikan oleh pemain bernomor punggung 70, Patrick.
Patrick masuk. Pemain bernomor punggung 19 digantikan oleh pemain bernomor punggung 24 Rafli. Rafli masuk pada babak kedua ini, sementara Tovani masih mendapatkan perawatan dari tim medis Persela. Apakah dia masih bisa melanjutkan pertandingan ataukah diganti? Oh, nampaknya petugas medis sudah Pemain dengan nomor punggung 23 digantikan oleh pemain bernomor punggung 13 memberikan treatment kepada Tovani. Apakah bisa melanjutkan pertandingan atau tidak setelah penyelamatan gemilangnya tadi? Sepertinya Tovani tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dia harus ditarik keluar lapangan dan bersiap di pinggir lapangan Rafli Mahreza menggantikan Tovani yang tampil cukup gemilang selama babak pertama dan awal babak kedua tadi. Pemain bernomor punggung 31 digantikan oleh pemain bernomor punggung 21 Rafli Mahreza. Deltras tadi umpan dari pojok tapi tidak menemui sasaran. Kembali Persela melakukan serangan balik. Rafiud yang dituju Fardan. Oh, dilepas saja bola oleh Fardan. Lemparan ke dalam untuk Persela Lamongan. Ya, kita lihat cukup baik tadi penyelamatan dari Rifki Tovani, Bung Wahid. Tapi sayang sekali harus ditandu keluar lapangan. Sepertinya salah tumpuan tadi Rifki Tovani. Kini lemparan ke dalam untuk Persela bisa direbut oleh Deltras FC. Kita lihat tenang tadi pemain Deltras FC menguasai bola, masih memainkan bola, bermain-main di sisi pertahanannya. Masih Deltras masih belum bernafsu untuk terburu-buru melakukan serangan. Kini umpan jauh ke depan tapi bisa dipotong oleh Hambali Tholib. Kini Persela, masih Persela, Herwin. Masih Herwin menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Adam, kita lihat. Kembali ke belakang, Herwin ke depan. Luan baik sekali umpan menggunakan dadanya tadi. Sayang sekali umpan yang kurang sempurna tadi kita lihat. Menuju ke Boski. Sepertinya kini masih Persela. Luan, Hambali, Luan pada Boski. Rizky Putra Utomo menyusur ke sisi sebelah kanan. Tapi sayang sekali masih bisa disapu oleh pemain bertahan dari Deltras FC. Idris tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persela Lamongan. Sepertinya lemparan akan dilakukan oleh Rafiud Derajat. Bersiap Rafiud melempar pada Luan, namun dapat direbut oleh Deltras. Tapi sekarang bola untuk Persela. Pelanggaran, ada sedikit dorongan tadi dari Rafli pada Adam Maulana, menghasilkan tendangan bebas untuk Persela. Sepertinya akan diambil oleh Hambali Tholib. Bersiap-siap Hambali Tholib mengambil tendangan bebas ke tengah, baik sekali, namun sayang masih lebih dekat pada kiper dari Deltras FC, Juan. Langsung saja ke depan, baik, dapat dikuasai oleh pemain Deltras. Kini ke tengah, dapat dipotong oleh Rafiud Derajat. Kini Daniel kepada Rafiud Derajat, baik sekali, tenang sekali tadi kita lihat pemain Persela di bawah tekanan, namun dapat sangat tenang menguasai bola. Kini Boski pada Luan, John Mena menguasai bola. John Mena melihat Liuk, tendangan langsung dari John Mena, namun masih
membentur pemain dari Deltras FC. Kini masih Persela. Hambali Tholib ke belakang tadi. Herwin pada Rafli. Tenang, Rafli menguasai bola, mencoba memancing pemain Deltras untuk keluar dari garis pertahanannya. Kini Herwin pada Hambali, tapi masih bisa dipotong tadi oleh pemain dari Deltras FC. Kini lemparan ke dalam untuk Persela Lamongan, diambil oleh Rafiud Derajat, lempar langsung pada Hambali. Rafiud, terjatuh. Rafiud mencoba merebut bola, namun malah menghasilkan tendangan bebas untuk Deltras FC. Kini Deltras FC menguasai bola, mencoba mengatur serangan di sisi kanan pertahanan dari Persela. Kini kembali ke belakang, masih tidak mau terburu-buru. Kita lihat pemain dari Deltras FC cukup tenang, baik sekali ke tengah. Rafli, umpan, maksudnya tadi umpan terobosan, namun masih bisa dipotong oleh pemain Persela. Kini serangan balik dari Persela Lamongan. Luan menguasai bola ke belakang. Sepertinya Persela juga tidak mau terburu-buru melakukan serangan. Hambali pada Rafiud balik pada Hambali. Hambali masih menguasai bola, mencoba direbut oleh 2-3 pemain Deltras. Baik sekali Hambali pada Luan, baik sekali tadi umpan. Sekarang umpan yang baik dari Luan kepada John Mena. Sayang sekali direbut. Sepertinya handsball tadi oleh kiper dari Deltras. Juan melakukan handsball di luar kotak penalti, menghasilkan tendangan bebas yang cukup ideal bagi Persela Lamongan. Kita lihat siaran ulang. Benar sekali tadi ada sedikit sentuhan dari kiper dari Deltras FC. Kita lihat ada 2 pemain Persela, Daniel dan Rizky Putra Utomo, bersiap-siap mengambil tendangan bebas. Kita lihat siapa yang akan mengambil tendangan bebas. Ada Maulana. Kita lihat siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Bersiap Daniel, Rizky Putra Utomo dan Fardan Harap. Kita lihat Daniel Gonsalves di pressing baik sekali di pojok kanan gawang dari Deltras FC, namun dapat diselamatkan. Sangat baik penyelamatan gemilang. Kita lihat dari kiper Deltras, Juan, flashing yang cukup baik mengarah ke sisi pojok gawang, namun sayang masih terlalu lemah dan dapat ditepis oleh Juan. Kini tendangan sudut Persela dapat dipotong oleh pemain Deltras. Serangan balik namun dapat dipotong juga oleh pemain Persela. Langsung ke depan, clearance pemain Persela. Kini penguasaan bola untuk Deltras FC. Pertandingan yang sangat seru kita saksikan bersama pada malam hari ini. Kedua tim berusaha saling serang. Deltras baru saja mencoba membongkar pertahanan Persela namun gagal. Deltras kembali bersiap melakukan pergantian pemain. Di laga anniversary game ini tidak ada aturan berapa jumlah pemain yang
diganti. Pergantian pemain untuk Deltras FC. Pemain bernomor punggung 35 digantikan oleh pemain bernomor punggung 5. Mesa. Pemain bernomor punggung 27 digantikan Deltras oleh membangun pemain serangan. bernomor punggung Lopez tadi 57, tapi gagal. Sultan. Serangan balik tapi bisa diamankan pemain belakang dari Deltras Sidoarjo. Persela berusaha menekan tapi tenang saja pemain belakang dari Deltras. Mereka kini menguasai bola sedikit demi sedikit mereka mencoba merangsek ke depan melalui umpan-umpan pendek. Lopez sekarang pada Rafli, kembali ke belakang. Idris, Rafli gagal dan Hambali kini menguasai bola. Umpan yang sangat cantik sekali. Kini dikuasai oleh Luan kepada Hambali lagi. Luan menguasai bola. Pendek dia kepada Hambali ke belakang. Ada Maulana jauh ke depan. Fardan berusaha mengambil bola. Sekarang John Mena. Rafi Udrajat di sisi kanan, kembali ke belakang kepada kiper Rafli. Daniel Gonzalves jauh ke depan kepada Hambali Tolib. Hambali menguasai bola, apakah bisa melewati pemain belakang? Oh, ternyata masih bisa dibaca. Umpan tadi kembali Hambali, iya, dan gagal serangan yang coba dibangun oleh Hambali. Kombinasi umpan pendek dengan Luan. Kiper Deltras tadi jauh ke depan, masih belum menemui sasaran. Gonsalves menguasai bola ke tengah. Luan masih menguasai bola. John Mena ke belakang. Gonsalves kembali ke depan. Hambali yang dituju, kontrol yang bagus dan pelanggaran. Pemain nomor punggung 70 Patrick melakukan pelanggaran keras terhadap Hambali. Peluang tadi didapatkan oleh Gonsalves tapi gagal, kalah duel dengan kiper dari Deltras FC Juan. Terlihat Juan kesakitan setelah benturan dengan Gonsalves tadi. Masih mendapatkan perawatan medis. Kita saksikan tadi tendangan bebas dari Hambali dan duel udara antara kiper Deltras dan Gonzalves. Nampaknya Juan masih bisa melanjutkan pertandingan.
kita dengar sayup-sayup dari supporter Persela Kurva Boys dan LA Mania beriringan dengan supporter dari Deltras FC. Sebuah hal yang sangat baik kita lihat, kedua supporter berdampingan tanpa ada lagu-lagu rasis, saling menghargai kedua supporter. Hal inilah yang harusnya ditunjukkan seluruh supporter Indonesia, saling sportif. Oh, baik sekali. Oh, gol ternyata. Baik sekali tendangan pelan tadi menyusur tanah dari pemain Deltras Sidoarjo. Nomor punggung 9. Kita lihat tadi tendangan yang sangat jauh dari luar kotak penalti, pelan saja namun tepat ke sisi kanan, sangat kanan dari gawang Rafli Mahrezat, tidak mampu dihalau dan dijangkau oleh Rafli tadi, sehingga gol tercipta untuk Deltras Sidoarjo. Persela Lamongan 2, Deltras FC Sidoarjo 2. Cukup sengit kita lihat pertandingan antara Persela Lamongan dan Deltras FC. Saling jual beli serangan. Persela Lamongan dan Deltras FC saling kejar-kejaran skor. Kini Deltras FC menguasai bola. Akankah Deltras FC malah membalikan keadaan? Kini bola dikuasai, baik sekali, tidak offset. Pemain dari Deltras mencoba melakukan umpan silang sepertinya, namun dapat dipotong tadi oleh John Mena. Kita lihat tadi siaran ulang, baik sekali, tidak offset. Konsentrasi pemain Persela cukup terpecah tadi sepertinya setelah gol dari pemain Deltras FC, gol kedua dari Deltras. Kini baik sekali, gol, sayang sekali. Kini Deltras membalikan keadaan. Gol untuk Deltras FC dicetak oleh pemain nomor punggung 77 Lopez. Skor kini kembali berbalik, Persela 2, Deltras FC 3. Kartu kuning tadi kita lihat Lopez berselebrasi melepas baju. Kini ini kita lihat, oh, salah antisipasi tadi kita lihat Rafli, sehingga dengan sangat gampang tadi Lopez menyundul bola dan mencetak gol ketiga untuk Deltras FC Sidoarjo. Skor berbalik, kini Persela Lamongan 2, Deltras FC Sidoarjo 3. Bola dikuasai oleh pemain Persela. Sayang sekali konsentrasi dari pemain Persela terpecah tadi setelah gol kedua dari Deltras, dan tidak lama berselang Lopez menggandakan keunggulan Deltras, sehingga Deltras berbalik unggul 2-3 atas Persela. Ya, tendangan bebas yang harus diulang. Kita lihat sepertinya ada pergantian pemain. Ya, Bung Irwanda, sangat menarik sekali pertandingan pada malam hari ini. Kedua tim saling jual beli serangan dan Deltras memaksimalkan peluang-peluang yang didapatkannya hingga merubah skor menjadi 2-3 untuk keunggulan
Deltras. Pemain nomor punggung 93 digantikan oleh pemain nomor punggung 41 Amirul. Pemain nomor punggung 8 digantikan oleh pemain nomor punggung 3. 15 menit tersisa Bung Wakid, kita lihat akankah Persela dapat mengejar ketertinggalan 1 gol dari Deltras FC. Waktu masih sangat panjang untuk Deltras dan sangat pendek rasanya untuk Persela. Kini umpan lambung telah dilakukan. John Mena langsung saja tendangan volley kita lihat, namun arahnya masih jauh dari gawang Deltras FC. Sayang sekali Persela yang sempat unggul berbalik keunggulan untuk Deltras FC. Kita lihat tadi tendangan keras dari John Mena, namun sayang masih jauh melambung dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Deltras. Kini John Mena memotong bola baik sekali, tapi dapat direbut oleh pemain Deltras kembali. Tapi John Mena ke tengah, masih melakili pemain Persela. Kini penguasaan bola untuk pemain Persela. Raffi Udrajat mencari kawan ke tengah, kita lihat mencoba direbut oleh pemain Persela dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persela Lamongan. Deltras sekarang mencoba membangun serangan dari sisi kanan. Umpan terobosan tapi jauh, dan wasit ataupun hakim garis mengangkat bendera tanda offside. Pemain Persela kini menguasai bola. Gonçalves kepada teman. Aduh, sayang sekali Rafli tadi terlalu maju dan beruntung tendangan dari Neville masih melambung di atas gawang yang tidak dijaga oleh Rafli Mahreza. Ini dia kesalahan yang dilakukan oleh Rafli Mahreza, nyaris diganjar gol oleh Deltras Sidoarjo. Rafli posisinya terlalu maju pemirsa. Kembali Deltras menguasai bola, membangun serangan dari tengah. Kini dari sisi kanan pertahanan Persela, umpan satu dia tadi Lopez, tapi masih bisa dipotong. Lopez kembali membawa bola, syuting, tapi melebar jauh di sisi kiri gawang Persela Lamongan. Ini dia tendangan dari Lopez tadi, berusaha flashing namun tidak akurat. Pemain nomor punggung 70 tadi kembali ke belakang.
Di babak kedua ini terlihat Deltras lebih banyak menguasai bola dengan umpan-umpan pendek terukur. Sekali-kali mereka melakukan counter attack dengan terobosan-terobosan. Duel di sana, Raffi Udrajat memenangkan duel. Dan sekarang Hambali mencoba untuk melakukan serangan balik pendek kepada Hendro pendek tapi bisa dipotong. Deltras kini membangun serangan. Titan Agung menguasai bola kepada Hambali. Umpan kepada Boski umpan silang yang sayang tidak ada teman di sana. Kini bola dikuasai oleh John Mena umpan ke tengah namun sayang sekali masih bisa dijangkau kiper Deltras FC. Ini dia peluang umpan bagus dari Boski yang tidak ada teman di sana. Persela menguasai bola. Boski membawa bola ke kotak penalti, umpan. Sayang sekali masih bisa diblok oleh kiper Deltras. Kini kembali gagal upaya anak-anak Laskar Joko Tingkir untuk menyamakan kedudukan. Kita lihat tadi peluang yang diperoleh oleh Persela, sontekan yang masih bisa dihalau kiper dari Deltras Sidoarjo. Gemuruh Stadion Surajaya dengan ombak yang biasa dilakukan oleh para supporter. Delapan menit terakhir di waktu normal pertandingan antara Persela Lamongan dan Deltras FC. Kini bola untuk Deltras FC direbut oleh John Mena tadi. Kini terjadi duel tadi menghasilkan tendangan bebas untuk Persela Lamongan. 7 menit yang sangat singkat untuk Persela Lamongan dan 7 menit yang sangat lama tentunya untuk Deltras FC Sidoarjo. Persela yang sempat unggul kini umpan namun dapat dihalau. Kini serangan balik dari Deltras FC mencari taman, umpan terobosan yang cukup baik lepas tadi kita lihat, tapi ada sedikit ganjalan tadi dilakukan oleh pemain Persela. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Agung Setiawan kepada Fardan Harahap. Sepertinya kita lihat tadi lepas dari Fardan Harahap dan ada sedikit gesekan, ada ganjalan dari Fardan Harahap sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Deltras FC. Tendangan dilakukan oleh Deltras FC namun tidak jelas arahnya dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Persela Lamongan. Sebenarnya rekor pertemuan Persela Lamongan dan Deltras FC Sidoarjo cukup kompetitif kita rasa. Pada pertandingan pertama di Pegadaian Championship, Persela harus tunduk oleh Deltras FC dengan skor 1-2 di Stadion Surajaya Lamongan. Namun pada putaran kedua dan ketiga Persela menaklukkan Deltras FC dengan skor 1-2, skor yang sama di kandang Deltras FC. Dan malam ini pada laga
anniversary game antara Persela Lamongan dan Deltras FC. Akankah Deltras dapat menunggangi kembali Persela di Surajaya, ataukah Persela dapat kembali unggul dan menumbangkan Deltras? Seperti laga terakhir kita lihat, baik sekali umpan dari Hambali Tholib tadi, namun sayang masih bisa dipotong. Ada benturan kepala kita lihat. Sepertinya ada protes dari kiper Deltras FC. Ada satu pemain Deltras tergeletak, kita lihat. Sepertinya ada kram atau salah tumpuan saat mendarat tadi, kita lihat. Oh, benar, ada sedikit salah tumpuan mendarat tadi. Masih mendapat perawatan, namun ada isyarat pemain baik dan masih dapat melanjutkan pertandingan. Pemirsa dimanapun berada, sekarang waktu 86 menit waktu normal. Deltras menguasai bola. Apakah di waktu tersisa Laskar Joko Tingkir bisa menyamakan kedudukan atau bahkan sebaliknya unggul dalam anniversary game pada malam hari ini? Kita saksikan pergantian pemain dari Deltras Sidoarjo. Nomor punggung yang unik yang jarang kita saksikan, 3 angka, 117 dari pemain Deltras dan 125. Pergantian pemain untuk Persela Lamongan. Pemain bernomor punggung 80 digantikan oleh pemain bernomor punggung 19, Adam Bali. Persela memasukkan 2 striker sekaligus, Adam Malik dan juga Titan Agung. Deltras masih menguasai bola. Terobosan yang bagus, tetapi masih bisa dipotong. Deltras kembali menguasai bola. Umpan pendek di depan gawang, tetapi masih bisa dihalau. Umpan ke tengah, masih duel di sana dan bola bisa dihalau jauh dari kotak penalti Persela Lamongan. Raffi Udrajat umpan kepada Titan Agung. Titan Agung menguasai bola sendirian dia. Tidak ada teman. Pendek ke belakang kepada Raffi Ud. Raffi Ud kepada Haikal. Haikal terobosan ke depan tapi bisa dihalau. Sekarang Hendro Siswanto. Haikal lagi mencari teman. Haikal. Daniel Gonsalves, Fardan, Avani yang dituju, tetapi masih bisa disapu keluar lapangan oleh barisan pertahanan Deltras FC. Fardan kepada Titan. Titan di kotak penalti berusaha mencari teman untuk di Hambali Tholib kembali mencetak gol setelah mendapatkan umpan manis dari Titan. Ini dia proses terjadinya gol. Titan tadi berusaha keras melewati beberapa pemain belakang Deltras, melepaskan umpan dan Hambali bisa menceploskan gawang dengan mudah ke gawang Deltras FC. Skor 3-3.
Sangat luar biasa sekali pertandingan pada malam hari ini. Jual beli serangan dan sudah 6 gol yang berhasil dicetak oleh kedua tim. Tambahan waktu babak kedua 5 menit. Tambahan waktu babak kedua 5 menit. Apakah dalam 5 menit terakhir skor kembali berubah? Kita saksikan bersama-sama. Agar tidak menyalakan flare. Dimohon untuk hadirin tidak menyalakan flare. Delta Sidoarjo membangun serangan, umpan jauh ke depan, tapi masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang tadi. Bola masih dikuasai oleh para pemain Persela. Ya, akhirnya Hambali Tholib berhasil mencetak gol keduanya dan menyamakan kedudukan. Persela Lamongan 3, Delta FC 3. Kini umpan yang cukup baik, mencoba dikejar, masih meliuk-liuk mencari kawan. Kita lihat di sana Hambali Tholib. Oh, masih bisa diblok pemain Deltras. Kini serangan balik mencoba dilakukan oleh pemain Deltras. Masih memutar pemain dari Persela, Daniel. Kini kepada pemain Persela, masih umpan lambung jauh ke depan. Mencari kawan, kita lihat meliuk-liuk, tidak pelanggaran. Bola untuk Deltras FC. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Persela. Kita lihat pemain Deltras FC masih tergeletak. Dua menit tambahan waktu telah berjalan. Sisa 3 menit. Akankah Persela Lamongan dapat kembali mencetak gol kemenangan mereka, ataukah Deltras FC yang malah akan membalikan kedudukan? Kita lihat supporter Persela melakukan koreo khasnya di tribun. Kita lihat ekspresi yang sangat gembira ditunjukkan supporter dari Persela Lamongan. Kini disapu saja ke depan oleh kiper dari Deltras FC. Bahaya, kita lihat pemain Deltras FC melewati 2 pemain Persela, namun dapat dipotong tadi dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Deltras FC. Waktu tersisa 3 menit dan kini Deltras FC membangun serangan. Bola masih dikuasai para pemain Deltras. Berhasil dipotong oleh barisan tengah Persela. Mencari celah untuk umpan dan lemparan ke dalam untuk Persela. Jauh ke depan kepada Adam Malik. Pelanggaran untuk Persela. Fardan pada Haikal. Haikal menguasai bola. Oh, salah umpan. Kini Deltras membangun serangan. Ada 3 pemain Persela di sana menghalangi. Bola masih dikuasai oleh Deltras. Berhasil tadi dibuang oleh Titan Agung. Lemparan ke dalam untuk Deltras. Rafiud Raja tadi kepada Hendro Siswanto. Hendro Siswanto lagi.
Avani tadi melakukan umpan tapi berhasil diblok pemain Delta Sidoarjo. Semakin cepat tempo permainan di akhir babak kedua ini. Pelanggaran tadi kepada Adam Malik. Umpan jauh ke depan kepada Titan. Titan menguasai bola, umpan silang ke depan gawang, tapi tidak ada teman di sana. Deltras kini menguasai bola dan berakhir sudah pertandingan pada malam hari ini dengan skor 3-3. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami Abdul Wahid dan Bung Erwanda. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa di lain waktu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua pada pertandingan hari ini. Tanpa dukungan dan kehadiran Anda semua, atmosfer di laga ini tidak akan sehebat Pertandingan ini. selesai Selamat antara Persela malam dan Lamongan dan sampai Delta jumpa. FC dalam laga anniversary game dengan skor akhir 3-3. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam sepak bola. Hadirin mohon untuk kembang api atau flare jangan diarahkan ke lapangan. Sekali lagi mohon untuk hadirin, untuk kembang api jangan diarahkan ke arah lapangan. Terima kasih.
Mohon untuk hadirin untuk kembang api ataupun petasan tidak diarahkan ke lapangan. Sekali lagi peringatan untuk hadirin yang membawa kembang api atau petasan jangan diarahkan ke lapangan.